Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amri Rahmat SPDI. Saya adalah guru di Madrasah Aliyah Al-Rasyidin Desa Ndano, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima. Sekaligus mahasiswa PPG Angkatan 2 dalam jabatan tahun 2021 di Universitas Islam Negeri Mataram. Pada hari ini, Selasa, tanggal 30 November tahun 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN di sekolah saya, yaitu di Madrasah Aliyah Al-Rasyidin Ndano, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima. Berikut video UKIN saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Apa kabar anak? Baik, Pak Guru. Alhamdulillah sehat-sehat ya? Pada kesempatan ini alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam rangka melanjutkan mata pelajaran kita, yaitu tentang akidah akhlak pada kelas 11. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita memulainya dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, silakan anak-anak siapkan buku mata pelajarannya. Raka, buku mata pelajarannya sudah disiapkan? Agus, bagaimana? Buku mata pelajarannya sudah? Sudah, Pak Guru. Alhamdulillah. Kalau memang semuanya sudah siap, berarti pelajaran kita hari ini bisa dimulai. Tapi sebelumnya Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Bintang, Hadir, Pak Guru. Galang, Hadir, Pak Guru. Faris, Hadir, Pak Guru. Raka, Hadir, Pak Guru. Wardan, Hadir, Pak Guru. Agus, Hadir, Pak Guru. Fadila, Hadir, Pak Guru. Rizky, Hadir, Pak Guru. Firman. Hadir, Pak Guru. Alhamdulillah, berarti semua anak-anak semuanya hadir ya. Nah, anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kedudukan qalbu. Tapi Bapak akan memberikan sedikit gambaran tujuan dari pembelajaran kita, yaitu yang pertama, adapun tujuan kita dalam melakukan pembelajaran hari ini, yang pertama yaitu dengan mengamati gambar, anak-anak bisa menelaah pengertian dari pelajaran kita hari ini, yaitu tentang qalbu. Kemudian yang kedua, nanti ada video yang akan Bapak tayangkan bagaimana siswa bisa menanggapi isi dari video itu dan memberikan tanggapan dan sekalian menjadi contoh untuk kehidupan kita sehari-hari. Kemudian tujuan yang ketiga, anak-anak nanti bisa mencermati gambar. Kemudian anak-anak memberikan pendapat dari gambar tersebut. Dan yang keempat, tujuan kita mengamati gambar itu setelah mendengarkan penjelasan dan mengamati gambar serta mengamati video yang akan ditayangkan, siswa dapat mengambil hikmah dari apa yang kita pelajari. Nah, anak-anak, untuk pelajaran kali ini yaitu tentang qalbu atau hati. Namun sebelumnya Pak Guru ingin menanyakan kembali mata pelajaran yang telah lalu, yaitu tentang akal. Ayo, siapa yang masih ingat apa yang dimaksud dengan akal? Silakan anak
akan memberikan gambaran tentang kolbu. Kolbu itu kata lainnya adalah hati. Nah, kolbu adalah hati. Apa itu hati? Hati terdiri dari dua pengertian. Yang pertama, hati dalam bentuk daging. Anak-anak pernah lihat daging? Pernah. Anak-anak juga pernah lihat hati? Nah, itu hati dalam arti daging yang terdapat di dalam diri manusia. Nah, kemudian yang kedua, hati dalam artian yang halus, dalam arti sesuatu yang memiliki sifat ketuhanan, yang bisa memiliki rasa. Apakah anak-anak pernah memiliki rasa? Ayo, siapa yang bisa? Ayo, pernah memiliki rasa? Nah, Bapak kasih contoh ya. Rasa, sebetulnya anak-anak pernah ya. Rasa itu ada macam-macam. Ada rasa cinta, rasa kasih sayang terhadap sesama. Seperti contohnya, anak-anak pasti memiliki rasa sayang terhadap kedua orang tua. Itulah salah satu contoh rasa yang terdiri di dalam hati, yang dalam artiannya adalah hati secara halus, adalah hati yang memiliki rasa serta keinginan apapun yang terdapat pada diri manusia. Nah, sekarang anak-anak bisa melihat di gambar yang terdapat di layar. Nah, sekarang anak-anak silakan cermati gambar yang terdapat pada layar. Apakah anak-anak tahu itu gambar apa? Orang yang bersedekah. Nah, orang bersedekah ini mencerminkan dari pelajaran kita hari ini, yaitu tentang kolbu. Nah, anak-anak, adapun manfaat dari pelajaran kita hari ini, yaitu bagaimana anak-anak di rumah dalam kehidupan sehari-hari dapat memiliki sifat rendah hati, memiliki hati yang tulus terhadap sesama, memiliki sifat saling membantu atau dermawan. Kemudian diharapkan juga bagaimana anak-anak dalam bergaul atau pergaulan di tengah-tengah masyarakat selalu memberikan contoh-contoh yang baik. Yang mana ya? Nah, anak-anak, sekarang silakan anak-anak mengamati gambar yang akan Bapak tayangkan di layar ya. Ini gambar. Sebentar ya. Nah, sekarang silakan anak-anak mengamati gambar yang terdapat pada layar. Kemudian dikemukakan pendapat anak-anak tentang gambar tersebut. Ayo, siapa yang bisa mengemukakan pendapatnya tentang gambar tersebut? Saya, Pak. Silakan Ananda Firman. Orang yang bersedekah. Orang yang Bersedekah. bersedekah. Nah, kemudian siapa lagi yang bisa memberikan tanggapannya? Silakan. Seorang yang membantu orang yang sedang kesusahan. Orang yang sedang membantu temannya yang lagi kesusahan. Nah, gambar ini mencerminkan hati ikhlas dalam membantu sesama. Orang yang suka memberi atau yang biasa kita sebut dengan dermawan.
Nah, pertanyaan yang bagus dari Ananda Fadila. Seperti yang Bapak bilang tadi, kaitan gambar orang bersedekah dengan pelajaran kita hari ini, yaitu terletak pada hati. Nah, orang yang memberi sedekah itu berawal dari hati. Mana mungkin kita mau bersedekah tanpa diawali dengan perasaan atau hati. Nah, perilaku dermawan atau sedekah ini didasarkan dari hati, ingin membantu temannya yang lagi kesusahan. Nah, inilah contoh, salah satu contoh yang perlu kita teladani, yaitu saling membantu. Ayo, siapa lagi yang mau ingin bertanya? Saya Pak, Silakan Ananda Galang. bagaimana cara kita agar bisa memiliki sifat rendah hati? Ayo, siapa yang mau menjawab? Izin menjawab, Pak. Silakan Ananda Agus. Untuk memiliki sifat rendah hati, hendaklah kita menghindari rasa sombong. Meskipun kita memiliki banyak harta, dan ingatlah bahwa kita hidup di dunia ini tidak lepas dari saling tolong menolong antara sesama lain. Betul sekali jawaban dari Ananda Agus, bahwa untuk menghindari rasa sombong kita harus memiliki rasa rendah hati, sayang terhadap sesama, saling membantu dan sebagainya. Nah, sekarang anak-anak silakan mendiskusikan dari gambar-gambar yang akan Bapak tayangkan di depan. Tapi sebelumnya Bapak akan membagikan kelompok menjadi 3 kelompok. Bagaimana anak-anak siap? Siap. Oke, sekarang anak-anak silakan mengatur bangku. Dinamai kelompok sesuai dengan kebiasaan anak-anak saya. Yaitu Bapak namanya dengan kelompok jagung, kelompok padi, dan kelompok mangga. Nah, sekarang anak-anak siapkan bukunya, kemudian Bapak akan membagikan lembar kerja buat peserta didik. Jadi anak-anak silakan mengisi lembar kerja ini sesuai dengan gambar yang diamati serta video yang ditayangkan nanti di layar. Siap anak-anak? Siapa? Nah, sekarang Bapak akan membagikan. Langsung ditulis nama-nama dari kelompok kalian. Nah, anak-anak, silakan anak-anak cermati gambar yang terdapat di layar. Nah, ini akan Bapak tampilkan gambar. Kemudian anak-anak silakan mendiskusikan gambar atau media yang Bapak tampilkan, didiskusikan masing-masing kelompoknya, kemudian berikan tanggapan tentang gambar yang anak-anak lihat di depan. Nah,
Nah, sekarang sambil anak-anak melihat gambar, anak-anak silakan mengisi lembar kerja yang telah Bapak bagikan tadi. Bagaimana? Siap? Nah, sekarang silakan anak-anak mengisi lembar kerjanya dengan tanggapan-tanggapan tentang gambar-gambar tersebut. Nah, ini ada bermacam-macam gambar. Nah, sekarang anak-anak bisa menuliskan tanggapannya tentang gambar tersebut. Nah, silakan diisi. Nah, sambil anak-anak mengisi lembar kerja, Bapak akan menampilkan sebuah video sebagai contoh dari hati yang memiliki sifat apa nanti. Anak-anak bisa memberikan tanggapan dari video yang akan Bapak tayangkan. Sekarang anak-anak bisa melihat video yang Bapak tayangkan di depan. Kemudian nantinya anak-anak bisa memberikan tanggapan dari video yang ditayangkan. Memberikan tanggapan kemudian dituliskan di dalam lembar kegiatan yang Bapak sediakan. Nah, anak-anak sudah melihat tayangan video tadi? Sudah. Di situ terdapat satu contoh seseorang menampakkan dari apa yang terdapat di dalam hatinya, sifat-sifat yang terdapat atau yang diperankan oleh pemeran tersebut. Nah, dari video itu silakan anak-anak menuliskan tanggapannya tentang video tersebut. Silakan tuliskan tanggapan-tanggapan yang terdapat dalam video tersebut.
tersedia, Bapak akan memberikan sedikit gambaran tentang media yang Bapak tampilkan di depan. Yang pertama ini adalah gambar tentang orang yang bersedekah. Nah, bersedekah itu mencerminkan sifat rendah hati dan suka memberi atau diistilahkan dengan dermawan. Selanjutnya ini ada gambar menunjukkan sebuah perbuatan yang tidak perlu kita teladani, tidak bisa dijadikan contoh. Ini secara umum gambarannya yaitu tentang seseorang yang tidak ingin melihat temannya senang. Selanjutnya ada gambar seseorang yang sedang duduk berzikir. Nah, dari gambaran ini anak-anak bisa lihat bahwa di dalam hati seseorang itu terdapat sesuatu yang halus seperti yang Bapak bilang dari pertama tadi, yaitu hati dalam hati yang halus yang memiliki rasa atau sifat ketuhanan. Nah, selanjutnya ini adalah gambar hati dan gambar hawa nafsu. Nah, maksud dari gambar ini secara umum yaitu di dalam hati seseorang terkadang dikelabui oleh hawa nafsu. Karena sebetulnya hati ini memiliki sifat membolak-balikkan rasa, membolak-balikkan sesuatu. Seketika hati bisa menjadi berubah pada saat-saat atau waktu-waktu tertentu. Seperti misalnya ketika hati seseorang memiliki sifat baik, datanglah hawa nafsu yang mempengaruhinya sehingga akan terjadi satu pergolakan atau perubahan. Selanjutnya, ini seperti pada gambar yang tadi, yaitu pada diri seseorang terdapat sesuatu yang halus yang disebut hati. Sebetulnya di dalam hati manusia itu terdapat Baitullah, atau yang pernah kita dengar itu dalam istilah qalbul mukmin Baitullah. Di dalam hati seseorang itu terdapat Baitullah atau rumah Allah. Nah, demikian untuk media yang Bapak tampilkan. Anak-anak silakan melanjutkan mengisi lembar kerja yang Bapak bagikan. Silakan dilanjutkan pengisiannya. Pak Guru, tolong tampilkan kembali gambar orang bersedekah. Baiklah. Nah, silakan anak-anak cermati kembali, cermati baik-baik gambar orang bersedekah. Bagaimana, semuanya sudah bisa lihat? Sudah. Baiklah anak-anak, apakah anak-anak sudah selesai mengerjakan tugasnya? Sudah. Alhamdulillah. Nah, sekarang siapa yang bisa mempresentasikan hasil dari tugas yang Bapak berikan tadi? Silakan. Saya. Anak-anak, silakan maju di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Hati ada dua pengertian, yakni hati dalam arti daging dan hati dalam arti sebuah yang halus. Bersifat ketuhanan, hati daging adalah sebuah organ tubuh yang tersimpan dan terlindung ulang berulang yang berada di dada sebelah kiri manusia. Pada daging hati terdapat lubang dan jaringan yang halus di dalam lubang rongga. Terdapat pula darah hitam yang menjadi sumber roh. Makna lain dari hati ialah merupakan sesuatu yang halus, rabniyah, ketuhanan, ruhaniyah, kerohanian, dan terkait dengan hati jasmani di tubuh kita. Sekian. Baiklah, siapa lagi yang mau mempresentasikan hasil dari pengamatan gambar tadi? Saya Pak. Silakan Ananda Galang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya di antara mereka ada orang yang mendengarkan perkataanmu, sehingga apabila mereka keluar dari sisimu, orang-orang berkata kepada orang yang telah diberi ilmu pengetahuan, sahabat-sahabat Nabi, apakah yang dikatakannya tadi? Mereka itulah orang-orang yang dikunci mati hati mereka oleh Allah dan mengikuti hawa nafsu mereka. Bagaimana? Sudah? Sudah Pak. Terima kasih Ananda Galang. Ayo, siapa lagi yang ingin mempresentasikan hasilnya? Ayo silakan maju ke depan. Silakan. Bisa? Nah, silakan dibacakan saja apa yang telah anak-anak tulis tadi. Dibacakan, kemudian presentasikan kepada teman-temannya. Artinya, dan di antara mereka ada orang-orang yang mendengarkan perkataan, sehingga apabila mereka keluar dari sisimu, orang-orang berkata kepada orang yang telah diberi ilmu pengetahuan, sahabat Nabi, apakah yang dikatakannya tadi? Mereka itu orang-orang yang dikunci mati hati mereka oleh Allah dan mengikuti hawa nafsu mereka. Bagus. Dari arti yang dibacakan tadi, silakan duduk Ananda. Nah, dari apa yang dipresentasikan oleh teman kalian tadi itu terdiri atau terdapat pada surat Muhammad ayat 16. Nah, bagaimana? Ada yang ingin mempresentasikannya lagi? Nah, setelah kita mendengarkan beberapa tanggapan dari masing-masing kelompok, maka kita bisa menarik kesimpulan dari apa yang kita pelajari, yaitu tentang qalbu. Bahwa qalbu atau kata lainnya hati itu adalah sesuatu yang terdiri pada manusia yang memiliki sifat ketuhanan, yang bisa memiliki rasa berbagai macam atau beragam rasa. Nah, anak-anak bisa memberikan contoh. Bapak tanya kembali, bagaimana contoh dari rasa yang dimiliki oleh
hati. Seperti yang Bapak bilang tadi, rasa Sayang. rasa cinta, Rasa kasih. rasa kasih, kemudian rasa Sayang. rasa sayang terhadap sesama. Nah, dari kesimpulan-kesimpulan yang kita tarik tadi, maka anak-anak setelah kita melakukan pembelajaran ini diharapkan bisa memiliki hati yang tulus terhadap sesama, memiliki sifat rendah hati, tidak perlu sombong meskipun anak-anak memiliki banyak harta. Kemudian juga diharapkan kepada anak-anak untuk bagaimana di dalam kehidupan bermasyarakat selalu saling membantu terhadap sesama. Melihat teman susah, segera kita membantu sekemampuan kita. Melihat teman dalam keadaan sulit, segera kita memberikan pertolongan. Anak-anak ingat? Bisa diingat? Bisa dipraktekkan di rumah? Bisa. Alhamdulillah. Berarti anak-anak semuanya sudah mengerti dengan apa yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang qalbu atau Hati. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, Bapak menginginkan anak-anak untuk mengembalikan posisi duduk seperti semula. Silakan anak-anak mengatur kembali posisi duduk seperti semula. Nah, baiklah anak-anak, keadaan sudah kembali seperti semula. Dari pelajaran kita tadi diharapkan seperti yang Bapak bilang tadi, di rumah pulang sekolah mengucapkan salam, kemudian mengganti pakaian, cuci tangan, dan makan minum serta istirahat. Tapi jangan lupa sholat duduk dulu. Bagaimana anak? Setuju? Setuju. Alhamdulillah. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kali ini, marilah kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah.